Ya, Bapak Dr. Herman. Kirim mau lewat sini. Iya. Tadi ini nggak ada jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tadi buru-buru karena sebelum di sini dari jam 9 pagi di sini ada basket dari Cipanas. Jauh kan dari Cipanas? Sakit apa? Saraf kejepit, kemudian stroke, kemudian diabetes. Kira-kira mau baginya gimana di pasien sudah penyakit satu orang tapi diborong tiga, diabetes, stroke, dan saraf kejepit, tidak bisa bergerak. Ya, hari ini saya buktikan bahwa salah satu syariat dengan produk mineral itu luar biasa. Kenapa? Kasus yang sama juga ada. Dan hari ini saya hadirkan orang dari tidak bisa bergerak dengan keterbatasan, jangankan duduk, berbalik kiri dan kanan saja tidak bisa. Tapi hari ini sudah lebih kurang 3 minggu dia mengkonsumsi Wikinara X. X ya, bukan S. X itu apa? Peredaran darah. Untuk stamina. Stamina. Bukan untuk kuat pria. Nutrisional. Minum Wikinara X. Tidur sendiri bangun terus. Bisa. Oke, baik. Untuk di sini yang hadir adalah pimpinan dan produk Wikinara. Makanya saya diminta untuk menjelaskan tentang produk knowledge dari Wikinara Informasi. Ya. Nanti saya akan coba menjelaskan. Nanti kita akan cerita tentang histori seperti apa. Kalau kita bicara Wikinara, tidak terlepas dari kesehatan. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini masih ada yang mungkin belum kenal sama saya atau mungkin yang sudah kenal. Yang belum kenal tunjukkan. Yang belum kenal, yang belum. Sudah. Kenalan dong. Yang belum kenal satu-satu depan kita berkenalan. Baik, Bapak Ibu saya praktek di Ciracas. Tempat praktek saya beda dengan dokter yang lain. Tempat praktek saya itu adalah pengobatan tradisional, hormologi, penggabungan atau komplementer medis barat, medis timur, tibu nabawi. Lengkap kayak pasar. Medisnya ada, ya tradisionalnya ada, kemudian komplementer, tibu nabawi, sunatullah juga ada. Jadi Bapak Ibu boleh suatu ketika panggil saya dokter, boleh panggil dukun, boleh panggil rumah. Karena ilmunya ada semua di sana. Yang terpenting adalah Bapak Ibu hari ini bisa menguasai tentang produk. Kenapa? Saya melihat dan mendengar serta mengikuti grup ya di Wikinara ini selama saya menjadi konsultan di bidang kesehatan mulai dari tahun 2008 sampai hari ini. Saya melihat Wikinara dalam keadaan gonjang ganjingnya ekonomi di Indonesia, tapi ini luar biasa saya lihat perkembangannya. Kenapa? Tidak banyak orang yang hari ini peduli dengan bisnis yang seperti ini, tapi baru dan dalam waktu yang sekejap sudah melahirkan orang-orang yang dahsyat. Sampai saya kemarin sampai penasaran siapa yang sudah muncul Maleha maksudnya Maleha sebagai dulu dong. ini orangnya Bu Maleha ini founder yang membesarkan Wikinara di Bandung. Sudah semua ya, hadir ya. Kita mulai Sukses ya. Bu, sukses. Aku ikut juga ya. Ya. Orang Serang. Amin amin. Oke, Bapak Ibu, ini data WHO. Data ini sebetulnya saya sudah hafal. Karena dari tahun 2008 data ini belum berubah. Fakta dari WHO itu mengatakan bahwa di dunia, masyarakat di dunia ini yang dikategorikan secara statistik, yang dinyatakan sehat, benar-benar sehat, itu persentasenya hanya sekitar 5%. Siapa yang sehat? Yang tidak ada mengek, ya, yang semuanya dia benar-benar sehat semuanya. Termasuk kategori sehat itu kategori WHO adalah sehat kantong dan merupakan sehat.
Ya, jadi bukan hanya kita tubuh atau kesehatan saja. Kemudian 20% sakit. Nah, kalian sudah jelas sakit ya. Ada yang batuk-batuk, ada yang mungkin lumpuh, ada yang mungkin stroke, ya, kolesterol dan sebagainya. Ada yang sakit di sini? Sakit Pak? Masih terkini Pak Doan. Oke, kalau sakit. Sisanya 75%. Coba perhatikan. 75% ini sisa dari 100%. 5 dan 20, 75% kategorinya adalah orang itu terlihat seolah-olah sehat tapi bermasalah. Siapa itu? Kita. Siapa? Jadi Bapak Ibu yang ada pura-pura sehat gitu ya. Terlihat sehat tapi bermasalah. Semuanya masalah. Semua bermasalah. Ya. Fakta ini membuktikan bahwa penyakit berkaitan dengan asupan nutrisi. Setuju tidak? Setuju. Kemudian tubuh manusia itu memerlukan 46 jenis nutrisi dan sebagainya, ya. Sehingga apa yang terjadi? Apakah mungkin tubuh kita bisa menghasilkan sebanyak itu nutrisi? Tidak. Bagaimana menghasilkan nutrisi sebanyak itu? Ya. Makanan kita ada setiap hari. Sekarang ini 4 sehat 5 sempurna masih terjadi, Bapak Ibu. 4 sehat 5 sempurna sudah jarang. Yang terjadi adalah 4 sehat 5 sempurna. Ya, makan sayur nggak? Makan. Terganggu. Tidak asal. Ya, tangkelnya 2 batang, kuahnya sepiuk. Tidak dihasilkan oleh tubuh. Diperlukan setiap hari kadar yang seimbang hingga 9 Ternyata apa yang kita konsumsi tidak mencukupi nutrisi. Makanya kita akan menyebabkan menjadi sakit. Benar ya? Sakit. Nah, kita lihat lagi lebih dalam. Apa penyebab manusia itu sakit? Nih, saya kasih kata kunci Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, sakit itu sebetulnya dimulai dari mana? Contoh, kita punya penyakit diabetes atau kolesterol. Sebetulnya penyakit itu dimulai dari mana? Usus. Dari Usus. dari usus. Iya. Usus besar atau usus halus? Usus kotor. Atau Tanya dua. usus sakit? Ususnya bukan ya? Adalah usus. Usus kotor itu sama dengan penyakit. Jadi penyakit-penyakit yang ada di dalam tulisan ini semuanya adalah penyakit degeneratif. Apa yang penyakit degeneratif? Penyakit yang disebabkan oleh pencernaan yang kotor. Nah, itu. Jadi orang sakit itu semuanya diawali 99% diawali dari pencernaan yang kotor. Kalau pencernaan kotor pasti kita sakit. Ya, kita buktikan nanti ya. Usus bersih dan usus kotor itu bisa nanti kita bandingkan dalam sebuah video. Nah, mungkin videonya coba diputar dulu deh. Usus, ini Bapak Ibu biar tahu ya bahwa standarisasi usus bersih dan usus kotor itu seperti apa ya. Video endoskopinya. Ya, endoskopi ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Usus bersih, bersih ya. Kurang-kurangnya masih nampak, benar ya. Tidak ada kerak-kerak atau sisa tinja, sisa BAB yang tersisa di mukosa atau di lapisan usus kita. Kita lanjutkan videonya. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang mendekat di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua. Beda nggak warnanya? Beda. Uratnya nama nggak uratnya? Enggak. Itu usus siapa? Kotor. Usus kotor yang berpenyakit. Usus kita. Nah, jadi kalau kita di endoskopi, Pak, usus kita ya begini.
terlalu banyak yang menutupi mukosa atau dinding usus, dinding lambung atau usus besar kita. Bagaimana metabolisme hasil pencernaan kita itu bisa diserap oleh tubuh untuk bisa disalurkan di eliminasi ke seluruh organ tubuh kita. Maka kalau sumber pencernaan kita jelek, maka hasil nutrisinya juga jelek. Yang disalurkan ke seluruh organ tubuh kita melalui syaraf dan pembuluh darah kita juga jelek. Kental nggak darahnya jadinya? Kebas nggak saraf kita jadinya? Kesemutan? Siapa yang punya kesemutan kebas kunang-kunang? Rata-rata semuanya? Iya. Wah, ini pasti saya semua berarti. Yang hadir kemudian datang saya respon. Karena mata khususnya kotor semua. Oke, kita lanjutkan. Sedikit lagi. Kesehatan kita berawal. Ya, Kondisi khusus menderita shock kanker. CA, cancer, kanker. Orang kanker itu Bapak Ibu kalau endoskopi pencernaannya khususnya di badan di hidung. Kenapa dia hitam? Karena dia mengandung banyak radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Radikal bebas itu adalah zat benda asing yang tidak mempunyai pasangan elektron dan dia reaktif akan menarik sel-sel tubuh kita yang sehat itu menjadi sakit. Jadi imun kita akan menurun, maka sel kanker akan berkembang. Makanya kalau tidak mau kena kanker, penyakit kanker atau sehat, maka khusus harus bersih. Nah, disinilah mulai muncul sebuah hubungan. Makanya sebetulnya tadinya saya kasih judul materi kita ini adalah rasionalisasi produk Wikinara terhadap penyakit-penyakit degeneratif. Rasionalkah Wikinara itu untuk degeneratif? Kita akan buktikan hari ini, kita akan perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, nah kalau sudah seperti ini kira-kira perlu nggak dibersihkan usus kita? Perlu. Pakai apa? Linsu. Baik, Lin. Bikin arah, Pak. Nanti Kita sangat nanti saya kasih tahu. sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor khusus orang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam penyakit. Sebuah gambaran kondisi khusus menderita kanker prostat oleh silosis dan banyak praktek. Toksin terlihat sangat hitam, terus sangat oke, parasit akan berkembang biak di dalam. Sehingga pencernaan yang kotor tadi akan tumbuh patogen berbentuk cacing-cacing kronik. Ya, pernah nggak kita waktu melakukan BMT keluar cacing dari kotoran kita? Ya. Bayangkan kalau itu terjadi pertumbuhannya sangat-sangat kencang di dalam tubuh kita, di lambung kita, di pencernaan kita, sehat atau sakit tidak? Wajar tidak kanker? Wajar kolesterol? Hampir ketemu kita ini. Kita lanjut materi. Ini adalah seperti kalau kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa. Langsung materi. Saya tidak akan banyak memperjelas tentang formula di sini karena formula itu gampang sekali dan tidak kita bacakan. Tapi saya ingin merasionalisasikan. Kenapa Bapak Ibu hadir di sini dengan produk kita? Rasional nggak dengan penyakit degeneratif? Sementara hari ini semua masyarakat kita itu memang sudah terlanjur terkena penyakit degeneratif. Ya, ini kita lihat. Di sini Wikinara memperkenalkan produk yang pertama atau Minikes. Bapak Ibu, kalau pencernaan kita kotor, kita akan sakit. Kenapa? Dalam konsep kesehatan, orang sehat itu cuma dua syaratnya. Pertama adalah tidak asidosis, yang kedua tidak hipoksia. Apa itu asidosis? Asidosis adalah
suasana pH tubuh manusia yang sangat asam. Itu asidosis. Kapan saatnya kita asidosis? Tadi itu. Kalau pencernaan kita kotor, maka situasi di dalam tubuh kita menjadi asidosis. Kalau asidosis, apa yang terjadi? Akan mudah berkembang biak di tubuh kita. Itu apa? Patogen. Contohnya tadi cacing, kemudian sel kanker, jamur, kemudian bakteri, virus. Itu semua akan berkembang di situasi tubuh manusia yang mengalami asidosis atau asam. Paham ya? Syarat sehat itu pertama tidak asidosis. Maka untuk menghindari asidosis, maka tubuh kita tidak boleh asam, harus menjadi pH balance atau basah. Yang kedua, hipoksia. Syaratnya hipoksia itu apa? Hipoksia itu adalah kekurangan kadar oksigen di dalam darah. Kalau pencernaan kita kotor, hasil metabolisme di pencernaan kita tidak maksimal, yang datang melalui pencernaan kita, melalui pembuluh darah kita semuanya bersifat kotor, oksigennya kotor, nutrisinya kotor, proteinnya kotor, asam aminonya kotor, maka saraf kita akan mengalami matian tidak? Mati tidak? Mati. Maka terjadilah penyakit yang namanya kematian syaraf atau neuropati. Makanya orang diabetes, perhatikan, orang diabetes itu selalu mengalami kesemutan, kebas, tidak berasa, luka di bawah tidak sembuh, lama sembuhnya, benar nggak? Kenapa? Karena sarafnya mati, tidak terjadi regenerasi sel. Nah, makanya masalah pencernaan bukan masalah sederhana, tetapi dapat disimpulkan dalam rasionalisasi produk bahwa penyebab utama manusia sakit itu dimulai dari pencernaan yang kotor. Jadi kalau ditanya apa penyebab kanker, Pak? Pencernaan kotor. Apa penyebab diabetes? Pencernaan Apa kotor. penyebab kolesterol? Pencernaan Apa kotor. penyebab kandung? Bisa jawab. Pencernaan kotor. Jadi yang jadi masalah utama kita sebetulnya supaya kita terhindar dari penyakit degeneratif, apa yang pertama kali harus kita bersihkan tubuh? Usus. Oke. Kalau sepakat usus yang harus dibersihkan, kita lihat apakah Wikinara mempersembahkan produk yang untuk membersihkan usus? Ya. Oh, kita lihat dulu. Belum tentu. Ya. Komposisi Wiki S ini adalah produk yang mewakili katanya di Wikinara bisa membersihkan usus. Ada apa di sini? Nah, kolagen bukan membersihkan usus, stimulasi regenerasi sel supaya kulit kita tetap menjadi muda. Regenerasi sel itu salah satu fungsi kolagen. Bapak Ibu baca nomor 2, apa itu bacanya? Psyllium hams. Bahasa Latinnya, bahasa farmakologinya Psyllium hams. Kalau bahasa Indonesianya daun shena. Tahu daun shena? Tidak. Pernah dengar? Nabi Muhammad bagi yang muslim ini, Nabi Muhammad mencuci perutnya, mencuci ususnya 3 bulan sekali memakai daun shena. Daun shena itu namanya adalah Psyllium hams. Dan ini ada di komposisi Wikinara S. Ini rasional. Jadi ilmiah ketemu rasionalisasi, maka akan jadi bahwa produk ini bisa diandalkan. Tapi kalau seandainya Wiki S ini tidak mengandung Psyllium hams, secara sunnah yang tidak ada, secara khasiat tidak ada, kita masih ragu, benar nggak? Kalau hari ini apa yang kita lakukan? Secara ilmiah, secara akademis, secara penelitian, uji klinis dan sebagainya, telah terbukti Psyllium hams ini bisa membantu membersihkan pencernaan. Dan ini dibuktikan oleh siapa? Rasul. Nabi Muhammad mencuci perutnya 3 bulan sekali dengan daun shena. Inilah dia Psyllium hams. Tepuk tangan untuk BPS. Kita juga kesana dengan fiber.
Jadi saya minumnya ini sudah hari kedua. Saya minum sudah 2 hari yang lalu. Ya, BAB-nya sampai hari ini 1 hari bisa 3 kali. Dan keluar kotoran-kotorannya itu. Dan kalau soal aromanya tidak usah ditanyakan. Bagi yang sudah minum ini es pasti sudah tahu aroma yang keluar di BAB kita, benar? Aduhai ya. Itulah sisa tinja yang tadi digambarkan dalam video bahwa kotornya setengah mati itu keluar melalui proses pengangkatan secara kimia dari komposisi yang ada di BPS. Oke? Sekarang kita lihat kekuatan yang kedua. Ada apa lagi di Wikinara? Ada WikiX. WikiX ini adalah minuman yang berfungsi meningkatkan performa stamina pria dan wanita dewasa. Terbuat dari perpaduan bahan bahan dan kualitas seperti apa? Ginseng. Wah, ini luar biasa nih. Kemudian buah dan sayur sebagai antioksidan sangat tinggi. Ada peptid, asam ascorbat. Tapi kenapa ginseng yang ditaruh nomor 1? Supaya ketemu ginseng dengan manfaatnya tadi, performa stamina dia dan dewasa. Sebetulnya WikiX itu bukan hanya untuk performa, bukan hanya untuk stamina, Bapak. Kalau hanya untuk stamina, terlalu kecil, terlalu sempit indikasinya. Ya, padahal kekuatan WikiX ini juga untuk penyakit degeneratif sangat luar biasa. Tadi saya sudah menjanjikan di awal, saya akan buktikan sumber testimoni langsung. Karena kalau saya membuktikan, saya tidak mau katanya. Ini waktu kita prospektif, ini teman-teman kalau prospektif lapangan. Harta Bapak itu luar biasa. Bapak. Tidak. Saya membuktikan dengan pasien. Saya membuktikan dengan klien saya. Ya, ada salah satu pasien saya yang awalnya saya kasih dia WikiX karena beliau stroke, ya, kena serangan stroke, rasanya kurang nyaman sehingga cuma 2 saset kalau nggak salah cuma minumnya. Dan akhirnya akali. Bagaimana cara mengakalinya? Saya berikan dia WikiX untuk proses penyembuhan stroke-nya. Beliau itu stroke iskemik, tidak pecah pembuluh darah tapi penyumbat. Ya, mohon maaf ya saya tidak sebutkan rumah sakit dan sebagainya. Sempat dirawat di rumah sakit X 1 minggu, kemudian dikonsultasi ke saya, maka keluar dari rumah sakit, dibawa ke klinik saya. Kita rawat, alhamdulillah sekarang sudah minggu 3 dari tidak bergerak sama sekali, dari evakuasi ambulan ke klinik saya menggunakan 8 orang untuk mengangkat pasien ini. Ya, hari ini kita akan melihat dia akan jalan dengan santainya, sudah sembuh dalam waktu 3 minggu. Salah satu syariatnya adalah produk. Apa produk yang saya kasih? WikiX. Saya buka, saya masukkan ke kapsul, saya kasih minum 2 kali 2 1 hari, berarti 4 kapsul, 500 mg kali 4 berarti 2000 mg. Tuh, kalau dokter tidak bisa makan, tidak bisa makan. Kita coba, nggak mau kasih minum begini, kita masukin kapsul, kita kasih. Alhamdulillah, ginsengnya bekerja secara sangat efektif. Ini ginseng. Jadi saya sudah buktikan bahwa ginseng inilah ternyata yang menjadi sumber energi yang bersifat vasodilatis. Jadi orang stroke itu mengalami vasokonstriksi, ya, penyempitan pembuluh darah. Bayangkan yang tadi pembuluh darahnya mungkin diameternya seadanya. Kita bayangkan 5 mm, 5 mm. Ya. Begitu terjadi penciutan, penyumbatan, maka dia kurang, mengecil seperti ini. Kira-kira kalau pembuluh darah kita mengecil, tekanan meningkat tidak? Nah ini yang betul-betul stroke. Nah dengan konsep WikiX, maka vasokonstriksi tadi akan terbuka lebar menjadi vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah sehingga darah yang tadi menyumbat menjadi lancar. Kalau sudah lancar pembuluh darah, saatnya dari sehat kembali nggak? Yang mati jadi hidup lagi nggak? Si tadi yang mati nggak? WikiX Pak. WikiX, makanya kenapa dikasih khasiatnya WikiX itu berfungsi meningkatkan performa stamina pria dewasa dan wanita dewasa. Karena salah satunya
bekerja di alat vital pria, dia melebarkan pembuluh darah penis menjadi lebar, darah menjadi lancar, maka dia akan tegak bagaikan 17 Agustus. Kalau konsultasi ini umum saja, yang mau disuntik bangun berbuat wiki, ya. Jadi itu Ustaz. Pak, kalau disuntik bangun berbuat wiki, Alim Akbar. sudah tahu yang kasih wiki? Iya. Dia masih istirahat. Lanjut. Jangan bahaya. Video. Saya akan tampilkan sebuah video film dokumenter yang sudah saya persiapkan dengan kru saya berpengalaman ahli multimedia. Video ini akan menghantarkan kepada kita bahwa inilah kehidupan. Jadi bukan sekedar ngomong, pasiennya ada yang tadi tidak bisa mampu bergerak sama sekali, berbalik tuh itu 8 orang. Oke. Video kedua, nah kita mundur putar dong. Tidak bisa apa tuh kamu didorong sama itu berdiri itu, tim suksesnya. Ini dari mana sih? Biar cepat pulang ke lokasi. Video yang ketiga kita lihat bisa berjalan di rumah sakit menjadi perawat. Tuh ya, ini yang ketiga. Lepas tongkat, lepas rodanya, sekarang dia berjalan dengan santainya. Ya, 100 dong. Wiki X. Wiki. Jadi bukan hanya untuk sari api, 10 putar balik pelan-pelan bisa. Itu suara saya benar? Iya, lagi ke situ. Dia langsung bimbing pasien. Bukan baik. Berarti bikin saja. Udah sehat. Oke dulu. Tepuk tangan dulu. Oke. Kalau mau sukses jualannya, buat testimoni before and after. Didokumentasikan. Ini yang disampaikan. Jadi bukan outdoor, real seperti itu. Oke? Bisa dari seperti itu. Wiki X sudah terbukti, Wiki S juga terbukti. Sekarang sedikit lagi. Tadi sudah sehat ya, perut sudah bersih, perut kita sudah bersih minum Wiki S. Stamina kita sudah menjadi setelah Wiki X. Ibu-ibu pengen cantikan, ibu-ibu pengen meninggal. Nah, di Kinara ini ternyata produknya dari luar dan dari dalam. Yang tadi kita bicara dalam, sekarang kita bicara luar. Apa luarnya? Ini dia, benih kromosom. Nah, ini kelebihan dari Kinara. Jadi menjadikan ibu-ibu itu bukan sekedar sehat saja, tetapi sehat luar, sehat dalam, glowing luar, glowing dalam, atau dinamakan dengan inner beauty. Ya, tepuk tangan dong buat ibu-ibu yang sudah mencerahkan kulit, meratakan warna kulit yang belang, membuat wajah terlihat fresh sepanjang hari, seperti Dr. Herman. Bening. Baik. Kemudian benih kromosom ini, kalau kita lihat secara teknologinya ya, bahwa skincare yang digunakan khusus untuk menghidrasi kulit dengan baik dapat digunakan sebelum memakai serum. Jadi sebelum memakai serum, ibu-ibu nih pakai bening dulu. Supaya apa? Supaya bening sepanjang hari. Ini luar biasa. Jadi dengan produk yang sangat luar biasa seperti ini, kira-kira kepercayaan diri bapak-bapak ibu dalam menjalankan bisnis kita tambah semangat nggak? Setelah saya kasih ilmunya tentang produk tadi, tambah semangat nggak? Berarti kalau begitu produk BKS dan BKS dahsyat atau luar biasa? Luar biasa. Dahsyat atau luar biasa? Luar biasa.
Masih ragu? Tidak. Jadi besok bagi orang-orang yang sudah tergabung dalam payudara Biknara, produknya jangan dijual terus Bapak Ibu. Ini sendiri, ini kebiasaan. Ya kan? Closing, produknya dijual lagi. Harusnya diminum sendiri. Oke. Di penghujung materi saya akan perlihatkan kalau tadi video, tadi multimedia, sekarang real. Kita tampilkan orangnya untuk bisa maju ke atas panggung ini. Saya minta dari tim panitia mempersiapkan sebuah hadiah buat yang bersangkutan. Mari mungkin Bapak Heri ya, pimpinan tertinggi dari tim ini, silakan didampingi Pak Hasan, ya, bingung sebagai promosi nanti. Lewat sini, boleh sini boleh. Kita tes. Nah, inilah beliau adalah Mbak Lupis, seorang perawat yang sudah sembuh bebas dari stroke. Tuh, bisa naik ke atas. Bisa tuh ya. Bisa naik ke atas. Tuh, bisa menaikkan ego dari atas panggung. Tepuk tangan dong, Mbak Lupis. Nah, untuk melengkapi, saya mintakan waktu 1-2 menit agar beliau bisa sharing bagi kita semua, ya. Silakan Pak Lupis bicara apa saja, terserah. Ya. Waalaikumsalam. Awal bulan Juli kemarin, kalau saya panas itu, dan langsung dilarikan ke salah satu rumah sakit terbaik di sini. Terbaik deh. Ya. Rahasia loh ya. Nggak ada mereknya. Dan selama seminggu saya di sana, saya tidak bisa bergerak. Duduk saja susah. Kemudian dokter Herman datang melihat kondisi saya. Dan dokter Herman minta saya untuk ke kliniknya saja agar dirawat di sana. Alhamdulillah, setelah saya tiba di sana dengan Alhamdulillah, saya mendapatkan terapi rutin di sana oleh dokter Herman dan juga tim RSUD. Alhamdulillah sekarang saya bisa berjalan lagi, bisa berdiri. Tapi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter Herman dan juga tim terapi dari saya berterima kasih kepada sudah membuat luar biasa ini. Yang tanpa pengetahuan saya ternyata dokter Herman ini memberikan saya obat produk Kinara X dan Kinara S. Ya, dua-duanya. Korek mah gitu ya. Hari Setiap hari Pak, 2x2. Dosisnya. Pagi 2, sore 2. Pak, harusnya 3x2. Jadi 2x2 yang saya berikan, sisa 2-nya yang saya minum Pak. Yang bayar beliau saya gratis. Jadi dokter harus cerdas. Oke. Aku yang luar biasa lagi buat terima kasih. Silakan. Ya, Bapak Ibu, ini buat Pak Vicky, ya, ada teman-teman dari Wistara. Kita doakan semoga proses penyembuhannya lebih cepat. Amin. Ya. Ini sebagai bukti bahwa di Wistara ini kita bisa berbagi, ya. Alangkah bahagianya kita bila ternyata kita bisa menginformasikan produk Wistara kepada teman-teman kita yang membutuhkan, ya. Terima kasih. Ya. Silakan. Baik, itulah bukti nyata dari sebuah rasionalisasi produk Wikidara terhadap penyakit degeneratif langsung kepada pasien dan klien yang kita hadirkan pada sore hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi penjelasan dari saya tentang produk Wikidara semua bisa diterima dengan baik dan rasional masuk di akal. Oke, Wikidara mudah-mudahan kita doakan lebih baik lagi, lebih inovatif lagi, supaya menciptakan produk-produk yang dahsyat luar biasa setelah Wikidara S dan kromosom benihnya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.